Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Supianto selaku dosen mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro, dan selamat pagi buat teman-teman semua rekan-rekan satu kelas 01 SAK 03 yang sama-sama satu seperjuangan. Pada pagi hari ini, pada pagi yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu perihal ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro perihal teori permintaan. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada 3 orang, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya, Agus Pondowibowo. Saya Dinda Melia Fitriani. Saya Dinda Septiriana. Kami dari kelompok 1 ya ingin mempresentasikan ilmu ekonomi mikro yang telah diberikan atau tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Supianto, SE, MM, CMA, CFRM, CH, CT, CHL. Untuk lebih membarokahkan waktu, kita mulai saja diskusi kita. Ya. Oke. Pada presentasi kita ini, kita akan membahas pengertian hukum permintaan, kurva permintaan linier, pergeseran kurva permintaan, dan permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Ada hukum permintaan, yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Ada 2 hal yang terjadi apabila harga produk per unit itu turun. Yaitu yang pertama, jumlah permintaan akan meningkat atau semakin banyak. Yang kedua, tidak ada permintaan atau demand sekitar 0. Adapun rumus untuk menghitung jumlah permintaan yaitu sebagai berikut. Secara matematis, jumlah permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Yaitu Q sama dengan A min B P. Di mana Q adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B koefisien arah garis kurva, P adalah harga produk yang diminta per unit. Selanjutnya. Kemudian ada B, kurva permintaan linier. Kata linier berarti menurun, lurus horizontal atau lurus vertikal. Dari sini menimbulkan peristiwa permintaan negatif dan harga negatif. Permintaan negatif adalah harga begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang memuaskan. Ada contoh gambar kurva liniernya, dapat dilihat sebagai berikut. Dan ada contoh penerapan dari hukum permintaan atas suatu barang. Kita dapat lihat grafiknya. Sesuai dengan hukum permintaan, maka arah garis kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan koefisien arah garis atau slope bernilai negatif. Kemudian,
C. Ada pergeseran kurva permintaan. Kurva permintaan dapat dikatakan mengalami pergeseran apabila perubahan yang terjadi disebabkan oleh perubahan ceteris paribus atau pendapatan, dan bukan karena perubahan harga. Contoh pergeseran kurvanya, misalkan jika seorang individu pada periode tertentu memiliki pendapatan sebesar 100.000 dan harga barang per unit adalah 1.000. Barang yang dapat dibeli sebanyak 100 unit bila harga naik menjadi 2.000, jumlah barang yang diminta menurun menjadi 50 unit. Apabila pada saat itu pendapatannya 150.000, tentunya permintaan akan naik sebesar 25 unit. Dari 50 menjadi 75 unit, naiknya barang yang diminta sebanyak 25 unit menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan, seperti gambar berikut. Dapat dilihat grafiknya, pada saat harga suatu barang naik dan menurunnya jumlah permintaan barang, maka kurva bergerak ke arah kiri. Pada saat harga suatu barang menurun dan banyaknya permintaan meningkat, maka kurva bergeser ke arah kanan. Selanjutnya, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang atau jasa pada waktu tingkat harga tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Jumlah suatu barang yang seseorang atau individu bersedia membeli akan ditentukan oleh banyak faktor, seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan substitusi atau komplement, pendapatan seseorang, selera, dan ramalan keadaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Contoh soalnya yaitu, bisa dilihat pada bulan pertama, harga barang 30.000, pembelinya berjumlah 27. Sedangkan pada bulan kedua, harga 23.000, pembeli naik menjadi 65. Tentukan fungsi permintaannya. Penyelesaiannya, rumusnya. P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1. P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. P dikurang 30.000 sama dengan Q dikurang 27. 23.000 dikurang 30.000 sama dengan 65 dikurang 27. X dikurang 30.000 sama dengan Q dikurang 27. Hasilnya jadi minus 7.000 sama dengan 38. 38T dikurang 1.140.000 sama dengan minus 7.000 ditambah 189.000. 38T sama dengan minus 7.000 ditambah 1.329.000. T sama dengan minus 184,2 Q ditambah 34.973,68. Atau P sama dengan 34.973,68 dikurang 184,2 Q. Kesimpulan dari presentasi kita yaitu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dari sini kemudian muncullah hukum permintaan yang berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka besar jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dua hal yang terjadi apabila harga produk unit turun. Yang pertama, jumlah permintaan akan meningkat atau semakin banyak. Yang kedua, jika ada permintaan atau demand sebesar 0. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.
seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan substitusi atau komplement, pendapatan seseorang, selera, keadaan di masa datang, dan sebagainya. Kemudian di kelompok lain ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari kelompok 2 yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ya, jawabannya harga barang itu sendiri, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, distribusi pendapatan, pertambahan penduduk, selera masyarakat, serta barang pengganti atau substitusi. Sumber referensinya dari linovhr.com tentang permintaan dan penawaran. Oke. Dari pertanyaan kedua, yaitu dari kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis permintaan. Jawabannya, permintaan absolut adalah permintaan terhadap barang atau jasa secara umum, dengan diikuti atau tidak diikuti dengan suatu kemampuan untuk membeli. Yang kedua, permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan sesuatu kemampuan untuk membeli. Yang ketiga, permintaan potensial merupakan permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai dengan daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Untuk referensinya gitu, kompas.com. Ini permintaan dalam kegiatan ekonomi. Demikianlah hasil presentasi dari kami dari kelompok 1 tentang teori permintaan. Ya, banyak kekurangan dan kelebihannya yang kami dari kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.